sorga. Terima kasih Yesus Kristus atas pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami ya Tuhan, mengatakan saat ini bahwa Engkau lah Juru Selamat kami. Amin. Mari kita naikkan penyembahan bersama-sama. Oh, ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi tiada pernah sedemikian, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau kurniakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Oh, tiada pernah sedemikian, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau kurniakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau kurniakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini kita bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa memberi kemenangan bagi setiap pribadi kita, orang percaya yang senantiasa mengandalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan pada hari ini sesuai dengan persekutuan kelompok sel maupun CG kita, BMLC, dan kita terus berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui rekaman
Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini memberi dorongan, memberi kekuatan, menyatukan kita di dalam kelompok sel kita, supaya kita senantiasa bersekutu, mengambil waktu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pelajari, untuk kita handalkan di dalam kehidupan kita, dan mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, berdoa untuk setiap pribadi kita, keluarga kita, baik pun dimanapun berada. Biarlah penyertaan kuasa Tuhan yang menaungi kita, yang memimpin kita, dan menguatkan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur bersekutu dalam persekutuan CG ataupun kelompok sel keluarga besar BMLC. Dan Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang menyertai setiap pribadi anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar terus dalam kehidupan kami, mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan, dan mencari kebenaran di dalam hidup kami, belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami belajar daripada kebenaran firman-Mu, dan kami sangat rindu kehadiran Roh Kudus Tuhan, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapa, terima kasih, sertailah kami, sertai jemaat-Mu, sertai kehidupan kami yang mengandalkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kelompok sel kita, keluarga besar BMLC, yang saya ambil dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Dan saya membacakannya untuk kita ayat 1 sampai 4, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4, saya membawa satu tema untuk kita pelajari tentang kebenaran apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose. Tema persekutuan kita malam ini melalui teks firman Tuhan ini yaitu mencari perkara yang di atas. Mencari perkara yang di atas. Paulus menasihati supaya jemaat di Kolose mengarahkan hati ke surga dan menjauhkan hati mereka dari dunia ini. Kita harus lebih memikirkan hal-hal yang ada di surga daripada hal-hal di dalam dunia ini. Dan Paulus mendorong jemaat Kolose untuk mengendalikan seluruh keberadaan tubuh bersama Kristus. Dan kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini di dalam teks Kolose 3 ayat 1 sampai 4 yang bertemakan mencari perkara yang di atas. Dan kita pelajari apa yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat di Kolose tentang mencari perkara yang di atas. Dan kita sama-sama pelajari daripada ayat yang pertama yang berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kehidupan pribadi
orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus diminta untuk mencari perkara yang di atas. Sebab perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal. Dan kita pelajari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mencari perkara yang di atas. Orang Kristen bukan hanya telah mati, tetapi juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Ini merupakan peringatan untuk mengejar pikiran dan hal-hal rohani yang diperlukan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus merupakan peringatan untuk mengejar pikiran dan hal-hal rohani. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu yang dikatakan Filipi 4 ayat 8. Dan kita pelajari apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini. Orang percaya harus menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, dan yang suci. Nah, ini perkara yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka memikirkan perkara ataupun hal-hal yang benar, yang menghidupkan kerohanian mereka, yang mulia, yang adil, yang suci. Sebab itu Paulus berkata bahwa apabila kita melakukan hal ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Nah, sebab itu kehidupan yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan. Paulus berkata bahwa apabila kita melakukan hal ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, disebabkan kita memikirkan maupun mencari perkara yang di atas. Dan ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Memikir perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Dan kita pelajari maksud yang dikatakan oleh Paulus, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Orang percaya harus berpikir dan hidup dalam roh, bukan dengan ataupun bukan dalam daging. Kita menyadari bahwa roh kita kekal dan suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Orang percaya harus berpikir dan hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menyadari bahwa roh kita kekal dan suatu hari kelak kita akan dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab itulah kita diminta memikirkan perkara yang di atas. Maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita, perkataan, dan pikiran kita. Sebab kita memerlukan satu perubahan yang baru yang terjadi
apabila kita memikirkan perkara yang di atas. Karena kita sekarang ini berada di bumi, dan perkara-perkara yang di bumi ini tidak kekal. Perkara-perkara yang di bumi ini adalah sifat sementara. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, menekankan perkara yang sedemikian, pikirkanlah perkara yang di atas kepada jemaat di Kolose, supaya mereka memahami perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, yang akan menjadi kerinduan Allah. Damai sejahtera sumber akan menyertai kita. Sebab itu kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita, perkataan dan pikiran kita. Di dalam Roma 8 ayat 6 berkata, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dalam roh berarti hidup kita menjadi baru, bukan lagi di dalam dosa. Inilah kehidupan yang perlu kita ketahui. Hidup di dalam roh berarti yang pertama, hidup kita menjadi baru, bukan lagi di dalam dosa. Yang kedua, pola pikir kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan pola pikiran kita. Yang ketiga, sikap yang tunduk dan cinta kita kepada Allah. Sebab itulah kita pelajari apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini. Ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus, supaya setiap pribadi, orang di Kolose belajar apa yang dikatakan, mencari perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, bersifat kekal. Dan itulah perkara yang terpenting yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Dan ayat yang ketiga dan yang keempat, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apa arti yang dinyatakan dalam ayat 3 dan ayat 4? Yaitu orang percaya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Karena kita telah menjadi satu dengan Kristus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan dalam Yohanes 14 ayat 19, Yohanes 14 ayat 19 berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan saya ulangi sekali lagi, Yohanes 14 ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita memiliki pengharapan bahwa sukacita kita akan disempurnakan. Saya ulangi sekali lagi, karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya,
kita memiliki pengharapan bahwa sukacita kita akan disempurnakan jika kita terus mencari perkara yang di atas. Jika sekarang kita menjalani kehidupan kekristenan yang murni dan taat, maka apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Sebab Kristus merupakan kehidupan orang percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, inilah perkara yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka mencari perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, perkara rohani, perkara yang suci, perkara yang adil, perkara yang benar. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena perkara di dunia ini bersifat sementara dan tidak akan menjaminkan kekekalan. Sebab itu kita pelajari firman Tuhan ini menjadi pengertian bagi kita, supaya setiap pribadi kita, orang percaya, terus mencari perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas ini akan mengiring kita, membawa kita bertemu dengan Kristus pada suatu harinya nanti, apabila kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan apabila sesiapa pribadi orang yang senantiasa mengandalkan mencari perkara yang di atas, pasti kehidupannya akan menerima kekekalan yang abadi bersama dengan Kristus. Paulus memandang kehidupan sebagai perjuangan rohani, karena manusia dilanda oleh kejahatan di dunia. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, Paulus memandang kehidupan sebagai perjuangan rohani. Selagi kita ada di bumi ini, dia meminta supaya setiap pribadi orang percaya mencari perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas itu adalah perkara yang hidup, perkara yang kekal, perkara yang suci, dan perkara yang membanggakan Allah Bapa. Apabila setiap pribadi kita senantiasa mencari perkara yang di atas. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui persekutuan kelompok sel kita, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberi dorongan bagi setiap pribadi kita. Bukannya perkara di dunia ini tidak penting, tetapi perkara di dunia ini tidak kekal dan tidak akan memberi kehidupan bagi kita. Sebab itu, pikirlah perkara yang kekal, bukan memikirkan perkara yang sementara. Sebab itu kita pelajari daripada teks Kolose 3 ayat 1-4 yang bertemakan mencari perkara yang di atas, yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita pelajari semuanya itu, kita renungkannya, kita lakukannya dalam kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita, kepada setiap pribadi yang senantiasa mencari perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas itu menghidupkan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, melalui perkongsian firman Tuhan ini boleh mendorong kita, menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa mencari perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, yang menghidupkan iman kita, dan yang menguatkan kepercayaan kita, keyakinan kita pada suatu hari kelak nanti. Pasti kita akan menerima satu pengharapan yang kekal, yang dianugerahkan Kristus kepada setiap pribadi yang mencari perkara yang di atas. Melalui perkongsian firman Tuhan ini sampai di sini, saya percaya Tuhan memberkati kita semua, memberkati kehidupan kita, memberkati perjuangan kita di dunia ini. Walaupun banyak perkara yang datang, yang melanda di dunia ini, tapi kita orang percaya tetap setia mencari perkara yang di atas, yang akan menguatkan kita, yang membantu kita terus bersaing di dunia ini, dunia yang jahat ini yang dikatakan Rasul Paulus. Paulus memandang kehidupan sebagai perjuangan rohani. Berjuanglah
di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, memberi keyakinan bagi kita terus bersandar dan mencari perkara yang di atas. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Amin.